Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kalian para pejuang cinta yang mendengarkan podcast ini, semoga selalu diberikan perlindungan dan rahmat oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dalam hal mencintai, kita kadang susah membedakan antara apakah kita mencintai atau kita berharap dan bernafsu untuk dicintai. Kenapa gue mempertanyakan itu di awal narasi kali ini? Karena itu berhubungan dengan apakah cinta itu menjebak dan membuat hidup kita jauh lebih buruk dari sebelumnya, atau malah sebaliknya. Yang namanya mencintai hasilnya selalu baik, tapi berbeda dengan menuntut untuk dicintai. Biasanya hasilnya malah negatif. Nah, kebetulan banget dalam video kali ini gue pengen ngasih tahu ke kalian dua jebakan cinta atau kesalahpahaman kalian dalam memahami konsep cinta. Tujuannya adalah agar kita lebih memahami dan lebih bisa mengontrol yang namanya cinta agar tidak merenggut dan menghancurkan hidup kita. Bagi yang penasaran aja, so mari kita mulai. Sakit hati karena PHP, sakit hati karena dibohongi, sakit hati karena sudah berjuang ngelakuin semuanya tapi ternyata dia tidak membalas cintanya kita. Nah, itu adalah beberapa imbas yang biasanya muncul karena kita bernafsu ingin dicintai. Oke, bukan karena mencintai. Berdasarkan dari itu, jebakan cinta berbahaya yang pertama adalah cinta itu buta. Jangan sampai kalian termakan dan terhasut dengan konsep cinta yang menurut gue salah persepsi doang. Cinta buta yang dibikin syair oleh para pujangga itu bukanlah cinta buta yang kita anggap seperti di zaman sekarang. Cinta buta yang dimaksud oleh para pujangga adalah ketika dia menyayangi dengan sepenuh hati tanpa melihat fisik dan terfokus hanya kepada kekurangannya saja. Nah, di zaman sekarang kebanyakan orang menganggap cinta buta itu adalah cinta yang penuh dengan perjuangan, gak peduli dengan seperti apa keadaan diri sendiri. Yang penting kita harus bisa mendapatkan dia. Nah, itu cinta buta. Kita harus bisa naklukin dia, kita harus bisa memiliki dia sepenuhnya. Kita harus melakukan segala macam cara. Kita gak peduli dia nyakitin kita berapa kali kek, udah ngehina kita kek, udah merendahkan kita kek, udah melecehkan kita kek, gitu loh. Kita tetap harus dan tetap cinta sama dia, ya. Itu bahkan dianggap suci. Itu ini namanya cinta penuh perjuangan, cinta buta gitu. Kalau seperti itu konsep cinta buta yang kalian selama ini yakini, maka gue bisa bilang itu adalah jebakan dan salah paham. Cinta itu nggak buta. Cinta itu harusnya memberikan mata baru ke kalian, memberikan warna baru ke kalian, mencerahkan hidup kalian. Itu namanya cinta. Cinta juga harus diiringi dengan yang namanya logika. Sekali lagi, jangan terfokus atau tertipu dengan ungkapan atau konsep cinta itu buta. Sayang banget aja lu masih punya mata gitu loh, ya. Lu masih punya akal tapi lu menghilangkan itu semua demi cinta yang belum tentu itu cinta, ya. Bisa jadi itu hanya nafsu doang. Gue takutnya cinta buta yang kalian yakini sekarang adalah ternyata itu sebuah obsesi, ya. Obsesi yang lu buat sendiri berdasarkan nafsu. Nah, jadi itu jebakan cinta yang pertama. Yang kedua, cinta pada pandangan pertama. Cinta pada pandangan pertama ini jelas gak masuk akal, ya. Aduh, yang namanya menumbuhkan cinta itu butuh proses. Pengalaman spiritual seorang pujangga ketika mencintai atau jatuh cinta itu gak bisa kalian artiin secara eksplisit. Kalian artiin secara harfiah bener-bener pandangan pertama tuh jangan. Ya, cinta pada pandangan pertama yang dimaksud para pujangga adalah sebuah kesimpulan ketika dia merasa bahwa inilah cintanya, inilah belahan jiwanya. Itu juga butuh proses. Bukan yang ujuk-ujuk tiba-tiba nih ya, lu langsung tatap menatap terus muncul dan tumbuh rasa cinta yang mendalam gitu. Itu serem juga sih. Ketika bertatapan mata dengan wanita padahal lu udah punya cewek gitu kan, lu bilang wah ini namanya cinta pandangan pertama. Ya gak gitu konsepnya. Yang ada lu cepet banget selingkuh jadinya.
Kalau ketertarikan dari pandangan pertama, nah itu iya bener. Atau nafsu dari pandangan pertama, nah itu bisa jadi. Tapi kalau cinta butuh yang namanya kecocokan, rasa saling mengenal satu sama lain, saling mengetahui satu sama lain, saling memahami satu sama lain. Bahkan kadang setelah itu semua belum tentu tuh tumbuh rasa cinta yang begitu dalam, belum tentu. Jadi mustahil itu bisa dicapai dengan hanya pandangan pertama. Bahkan sekalipun yang lu temuin itu ternyata adalah soulmate lu, belahan jiwa lu yang selama ini lu tunggu-tunggu, tetap aja itu juga butuh proses. Gak sedikit loh orang yang terjebak dengan ungkapan dan konsep cinta yang seperti ini. Jadi kebanyakan dari mereka setelah jatuh cinta pada pandangan pertama, padahal dia udah punya pasangan, dia biasanya pakai alasan kayak gini. Yang namanya cinta kan gak bisa dipaksain ya. Aku lebih cinta sama cowok yang baru aku kenal. Jadi mau gak mau aku harus ninggalin pasangan aku yang sekarang. Jadi bisa aja lu bilang itu cinta ya, tapi gue gak percaya. Itu namanya nafsu pada pandangan pertama. Udahlah ya, gue yakin para pejuang cinta pasti udah paham apa yang gue omongin. Itulah dua konsep cinta yang bisa menjebak kalian dan malah membuat hidup kalian lebih buruk dari sebelumnya. Jadi wajib banget kalian hati-hati dengan dua jebakan itu. Tetap gunakan logika dalam mencintai dan gunakan perasaan kalian ketika menyayangi. Semoga apa yang gue sampaikan pada hari ini bermanfaat buat kalian. Semangat para pejuang cinta, tidak ada unsur provokasi atau merendahkan gender tertentu. Semua narasi dan statement dalam video ini bersifat substansial dan kondisional. Semoga bermanfaat dan jangan lupa bahagia.